Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk nih ke alur cerita kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 11. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon untuk pertama kali sejak dia masuk ke Tower of Trial mendapatkan lawan yang gak masuk akal, Nam Gong-hyuk, yang membuat Han Sung-yeon babak belur hanya dalam beberapa gerakan doang. Nam Gong-hyuk ini memang terluka dan kabur kembali ke dimensi Murim. Tapi bukan berarti pria berambut panjang tersebut itu nggak akan mencari Han Sung-yeon lagi nantinya. Nam Gong-hyuk tuh berjanji kalau pertemuan dia dan Han Sung-yeon berikutnya akan menjadi yang terakhir. Nah, Han Sung-yeon yang sudah melihat kengerian dari Nam Gong-hyuk itu sudah sadar kalau dia harus menjadi lebih kuat. Makanya Han Sung-yeon itu sekarang sudah ada di dalam menara untuk menantang lantai 11. Di lantai 11, Han Sung-yeon diwajibkan tuh menyelesaikan 7 trial dari God of Verification. Sekarang dia udah ada di trial kedua dengan melawan Jen, salah satu petinggi dari kultus God of Verification. Saat mulai menyerang, Jen ternyata tuh bisa menggunakan pedang dan juga merupakan user dari Sword Key. Han Sung-yeon sampai kaget karena perawakan dari wanita ini itu nggak sedikit pun mencerminkan dunia Murim. Nah, Han Sung-yeon juga langsung membalas dengan skill Lightning Sword Key. Tebasan aura yang dia keluarkan dengan mudah tuh ngedominasi Jen. Jen memang terluka, tapi wanita ini ternyata juga memiliki skill healing yang bisa meniadakan damage. Nah, wanita ini bahkan langsung bisa kembali bertarung tuh. Skill healing ini jelas bakal merepotkan, makanya Han Sung-yeon itu ingin mengubah strategi. Alih-alih menang dengan kekerasan, dia itu mau menang dengan cara membujuk Jen. Han Sung-yeon kemudian menggunakan semua buff kecepatannya untuk membuat Jen gak berkutik. Han Sung-yeon tuh sampai pasang pose mencurigakan guys saat menahan Jen. Nah, bukan cuma kita yang pikirannya kemana-mana. Jen di sini itu juga bilang kalau Han Sung-yeon itu nakal. Han Sung-yeon langsung menepis itu karena dia nggak tertarik dengan Jen. Kalau cewek kayak gini nggak tertarik, cewek kayak gimana nih yang jadi tipe abang-abangan satu ini? Setelah menyudutkan Jane, Han Sung-yeon tuh kemudian menanyakan tentang trial lantai 11 ini secara lengkap. Nah, Jane itu beri informasi yang lumayan menarik. 7 trial di lantai 11 ini ternyata terdiri dari 4 trial fisik, 2 trial takdir, dan 1 trial mental. Jane bilang kalau nggak ada satupun tuh penantang menara yang bisa menyelesaikan trial terakhir, yaitu trial persoalan mental. Semua penantang yang berhasil sampai di trial ke-7 itu dikabarkan selesai tanpa sisa. Entah mereka jadi gila atau memang nggak bisa menahan trial mental hingga nggak bernyawa lagi. Han Sung-yeon yang mendengar hal ini itu kemudian menggunakan Flame Dragon Eye untuk mendeteksi kebohongan. Dia sampai kaget tuh karena Jen ternyata nggak berbohong. Nah, Han Sung-yeon yang mendapat info besar dari Jane sebenarnya tuh nggak ingin mengakhiri wanita tersebut. Dia bilang kalau ada jalan lain untuk lulus dari trial milik Jane, Han Sung-yeon akan mengambil rute tersebut. Tapi Jane ini malah tersenyum. Dia bilang kalau dia tuh malah bahagia kalau Han Sung-yeon berani menyelesaikannya. Jadi Han Sung-yeon yang emang cuma mau mendaki menara guys, itu tanpa basa-basi menyerang kemudian menyerap jiwa dari Jane. Han Sung-yeon kemudian langsung melanjutkan ke trial ketiga. Di sana sudah ada pria botak yang menunggunya. Pria ini mengaku bernama Lesilian yang akan mengetes kemampuan martial arts dari Han Sung-yeon. Lesilian ini secara mengejutkan ternyata bisa mengeluarkan aura dari pedangnya. Han Sung-yeon yang melihat hal ini sadar kalau Lesilian itu menggunakan Flame Ki mirip Nam Gong-hyuk. Namun Flame Ki ini nggak stabil sama sekali. Saat keduanya bertukar serangan, Han Sung-yeon tuh juga sadar kalau teknik berpedang dari Lesilian ini itu lebih rendah dari teknik berpedang Han Sung-yeon. Makanya Han Sung-yeon sampai marah tuh melihat Lesilian yang lebih lemah malah bisa menguasai Flame Ki. Pertarungan keduanya pun kemudian terus berlanjut. Flame Ki ini emang skill rusak guys. Han Sung-yeon yang jelas-jelas lebih hebat malah ditekan oleh Lesilian. Sword Ki milik Han Sung-yeon itu selalu hancur tiap kali berbenturan dengan Flame Ki milik Lesilian. Tiap benturan dengan Lesilian ini nggak diduga bisa ditembus oleh Han Sung-yeon. Dia tuh mendaratkan satu serangan telak pada Lesilian. Di momen ini Lesilian memberi selamat pada Han Sung-yeon karena sudah berhasil membangkitkan Flame Ki. Skill ini ternyata memang bukan persoalan teknik pedang tapi persoalan keyakinan. Flame Ki cuma bisa digunakan tuh oleh orang
orang yang yakin dengan kemampuannya sendiri. Han Sung-yeon yang mendengar hal itu sangat senang, kemudian dia mengakhiri Lesilian. Saat menyerap jiwa Lesilian, Han Sung-yeon tuh juga dikagetkan karena trait necromancy miliknya itu ternyata telah naik rank. Sekarang trait ini berada di rank B. Efek necromancy rank B ini ternyata nggak masuk akal. Han Sung-yeon sekarang bisa mendapatkan authority dari jiwa yang dia serap. Jadi selain skill dan juga stat permanen, sekarang ada juga nih authority yang bisa dia dapatkan. Han Sung-yeon sampai bergumam mengingat dirinya di masa lalu. Sebelum Tower of Trial, dia tuh cuma sampah. Tapi sekarang, dia bisa jadi manusia dengan kekuatan paling rusak. Han Sung-yeon yang melihat trait necromancy rank B ini udah kuat banget. Jelas tuh penasaran dengan apa yang akan diberikan trait ini jika Han Sung-yeon itu bisa mencapai rank A bahkan rank S. Setelah memeriksa efek baru dari necromancy, Han Sung-yeon kemudian menyerap semua jiwa yang telah dia kalahkan di lantai 11. Sudah ada 3 petinggi kultus God of Verification yang dia kalahkan. Setelah menyerap 3 jiwa tersebut, Han Sung-yeon berhasil tuh ngedapetin skill rank A-, yaitu Indomitable Will. Skill ini punya efek luar biasa di mana mental Han Sung-yeon itu akan lebih kuat melawan musuh yang lebih kuat. Dan juga skill ini tuh bisa membuat Han Sung-yeon lebih mudah mempelajari hal baru. Saat semua sudah selesai, Han Sung-yeon tuh kemudian melanjutkan perjalanannya di lantai 11. Dia masuk ke ruangan selanjutnya dan dia tidak menyangka kalau tes keempat ini bakal diuji oleh seorang bocah kecil bersayap. Bocil ini memperkenalkan namanya yaitu Kairan. Han Sung-yeon tuh yang berada di depan bocah ini ternyata bisa mengaktifkan Indomitable Will karena ternyata Kairan lebih kuat tuh dari Han Sung-yeon. Saking kuatnya, bocah ini tuh bisa membuat sebuah dagger hanya dari cahaya. Serangan dari dagger ini juga nggak main-main. Sebuah cahaya bisa melesat ke arah Han Sung-yeon, di mana saat cahaya ini dihindari, cahayanya tuh malah bisa memantul untuk kembali mencari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon memang berhasil menghindar dan menghalau serangan tersebut karena skill Flame Dragon Eye. Lewat skill ini juga Han Sung-yeon bisa melihat celah untuk menyerang. Dengan kecepatan penuh, dia tuh mencoba mendekati Kairan. Tapi Kairan ini nggak bisa tersentuh guys. Sayapnya bisa menimbulkan angin yang mampu mendorong Han Sung-yeon untuk mundur. Kombinasi ini jelas adalah hal buruk. Kalau Han Sung-yeon menjaga jarak, dia bisa diserang dengan dagger cahaya. Namun kemudian kalau dia mendekat, Han Sung-yeon malah dihempaskan dengan sayap Kairan. Kondisi ini itu sangat buruk karena Kairan jelas sedang membuang waktu hingga waktu trial Han Sung-yeon nantinya habis. Dan Han Sung-yeon bisa diselesaikan sendiri oleh menara. Nah, saking sulitnya trial lantai 11 ini, para administrator saja itu sampai bingung kenapa bisa trial lantai 11 punya kesulitan yang nggak masuk akal. Han Sung-yeon memang kesal tuh dengan trial lantai 11, tapi dia juga nggak bisa kehilangan fokus karena Kairan sekarang itu melancarkan serangan cahaya lagi. Bukan cuma satu, tapi ada 4 buah serangan sekaligus. Serangan kuat ini itu sampai membuat ledakan besar, tapi Kairan ternyata tuh nggak menang guys. Dia terkaget-kaget karena Han Sung-yeon ternyata masih bisa berdiri tegap karena skill dari counter shield. Han Sung-yeon ternyata memanfaatkan serangan Kairan tadi untuk memaksimalkan output dari counter shield. Han Sung-yeon kemudian melepaskan semua energi yang sudah diserap counter shield untuk memberikan satu serangan telak pada Kairan. Kairan sampai kaget tuh melihat ketahanan mental dari Han Sung-yeon. Dia bilang Han Sung-yeon udah lulus trial dari Kairan dan bisa melanjutkan ke ruangan berikutnya. Saat Kairan tumbang, tidak lupa Han Sung-yeon menyerap jiwa dari Kairan. Jiwa dari bocah ini adalah salah satu yang terkuat. Sampai-sampai Han Sung-yeon tuh bisa menyerap authority milik Kairan. Authority ini bernama Divinous Spirit Rank C+. Authority ini memberi satu lagi sumber kekuatan pada Han Sung-yeon, di mana dia itu bukan cuma bisa menggunakan mana, tapi sekarang bisa menggunakan divine power atau kekuatan ilahi. Authority ini ternyata tuh terkenal di kalangan para administrator, makanya Iron Blooded Monarch dan White Crane Swordmaster sampai kaget Han Sung-yeon bisa mendapatkan skill menyangkut divine power. Melihat semua administrator kaget, Han Sung-yeon tersenyum karena sadar kekuatan ini bakal berguna di masa depan. Setelah mengecek authority tersebut, Han Sung-yeon kemudian menyerap jiwa dari Kairan untuk menambah stat yang dia miliki. Saat Han Sung-yeon sampai di ruangan berikutnya, tes ini jauh berbeda tuh dari yang sebelumnya dan pengujinya pun terlihat lemah. Tapi tentu saja nenek ini itu bukan orang biasa. Saat Han Sung-yeon mencoba untuk menyerang si nenek ini bisa menghindar dengan lihai tanpa tergores sedikit pun. Si nenek ini kemudian mengatakan kalau tes Han Sung-yeon sekarang bukan tes fisik, tapi tes mental yang tidak pernah Han Sung-yeon alami sebelumnya.
Saat Hang Sung-yeon terhanyut dalam trial ini, di mana si nenek berubah menjadi ratusan orang, kemudian jiwa Han Sung-yeon mulai dikekang, dia tuh terlihat tidak punya kesempatan apapun. Kemudian dalam ketegangan tersebut, Han Sung-yeon malah dimakan oleh bayangan raksasa si nenek. Harusnya sih, ini sudah menjadi akhir dari Han Sung-yeon, tapi dia malah kembali tuh ke ruangan sebelumnya. Dan nenek tadi bilang kalau Han Sung-yeon udah lolos. Si nenek ini ternyata memiliki trial unik untuk menguji kekuatan hati dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon ternyata memiliki hasrat yang besar tuh untuk jadi lebih kuat. Bahkan dari apa yang si nenek lihat, Han Sung-yeon itu bakal melakukan apa saja jika dia bisa jadi lebih kuat di kemudian hari. Makanya si nenek ini bilang, kalau Han Sung-yeon mau mengakhiri si nenek sih nggak ada masalah guys. Tapi siapa sangka Han Sung-yeon menolak hal tersebut. Dia malah bilang kalau si nenek ini nggak perlu diselesaikan asalkan Han Sung-yeon sudah dinyatakan lolos. Nenek ini pun jelas senang, kemudian menunjukkan di mana ruangan selanjutnya. Saat masuk ke ruangan tersebut, Han Sung-yeon langsung merasakan hal aneh tuh, di mana dia nggak bisa ngelihat apapun. Han Sung-yeon kemudian dikagetkan dengan munculnya seorang wanita yang seperti berbisik. Han Sung-yeon itu menebas tapi nggak mengenali apapun. Han Sung-yeon langsung sadar kalau dia sudah masuk di dalam ujian mental berikutnya. Dia tuh sudah terjatuh di alam kegelapan. Salah satu hal yang membuat Han Sung-yeon tidak menyangka kalau dia sudah ada di dalam trial adalah si nenek tadi yang dari trial sebelumnya yang ternyata menanam sebuah mantra di punggung Han Sung-yeon. Ujian ke-6 dari lantai 11 ini ternyata sangat sulit. Han Sung-yeon itu harus bisa melihat masuk ke alam bawah sadarnya sendiri. Hal ini itu dinyatakan sebagai hal yang mustahil sebenarnya. Nah, petinggi kultus God of Verification yang memberi tugas ini adalah seorang wanita berambut biru yang sekali lagi punya badan bikin panas dingin guys. Wanita ini bakal menjaga tubuh asli dari Han Sung-yeon tuh selama Han Sung-yeon mencoba untuk menyelam isi kepalanya sendiri. Saat Han Sung-yeon tenggelam ke dalam pikirannya, dia ternyata enggak tertekan sama sekali. Bahkan Han Sung-yeon tuh bisa menggerakkan tubuh aslinya. Nah, karena tekanan mental yang dialami Han Sung-yeon gak begitu besar, sekarang tuh dia siap untuk bergerak. Tapi tentu saja, meski Han Sung-yeon bisa mengendalikan mentalnya, dia juga harus cepat bergerak. Karena ternyata 1 menit di alam bawah sadarnya tersebut, waktu di dunia nyata itu sudah sekitar 2 jam. Jadi Han Sung-yeon sekarang berlomba dengan waktu. Makanya dia langsung menggunakan skill Flame Dragon Eye. Dengan skill ini, Han Sung-yeon bisa tuh melihat jelas alam bawah sadarnya, yaitu sebuah lautan merah yang terbelah 2. Entah apa artinya, tapi pandangan jelas ini membuat si cewek yang jadi penguji Han Sung-yeon mulai panik guys. Han Sung-yeon yang sudah melihat masuk ke alam bawah sadarnya sekarang sudah bisa sadar di dunia nyata. Dia langsung menggunakan Wing of Steel kemudian terbang ke tempat pengujinya berada. Han Sung-yeon kemudian menyatakan apa yang dia dapatkan di alam bawah sadarnya. Han Sung-yeon ternyata mengetahui keyakinan terpendam yang ada di dalam dirinya, yaitu hasrat untuk jadi sangat kuat dan enggak tertandingi, tapi tanpa kehilangan sisi kemanusiaan. Nah, dengan begini, Han Sung-yeon sudah berhasil tuh menyelesaikan trial ke-6 lantai 11. Dia kemudian melanjutkan ke trial ke-7, trial tersulit yaitu trial persoalan mental. Ruangan ini tuh sudah tampak aneh di mana suasananya mirip luar angkasa penuh dengan sihir. Ada berbagai macam batu yang berterbangan dan cuma ada satu tempat buat berpijak. Kemudian yang menjadi inti dari tempat ini adalah sebuah cahaya yang mendistorsi kenyataan. Saat Han Sung-yeon melihat cahaya tersebut, dia langsung tercengang karena cahaya tersebut adalah mata dari God of Verification. Han Sung-yeon kemudian langsung ingat tuh kalau Jen yang merupakan penguji kedua dari lantai 11 pernah bilang kalau trial ke-7 dari lantai 11 ini nggak pernah diselesaikan oleh satu orang pun. Ucapan Jen ini tentu saja benar. Han Sung-yeon itu bahkan nggak bisa berdiri sekarang. Dia bahkan sadar kalau di depan God of Verification, Han Sung-yeon itu adalah mangsa empuk yang bisa diterkam kapan saja. Perasaan ini sangat nggak nyaman tuh bagi Han Sung-yeon. Dia stres berat karena merasa tidak berdaya sama seperti saat dia kecil. Dimana saat dungeon break terjadi, dia cuma bisa melihat keluarganya itu diselesaikan oleh para monster. Makanya Han Sung-yeon tidak akan merasakan hal itu lagi. Dia langsung mengangkat pedangnya dan melukai tangannya sendiri. Tujuannya cuma satu, agar rasa takutnya bisa teralihkan. Hal ini tuh ternyata berhasil guys. Han Sung-yeon itu mendapatkan sedikit keberaniannya. Sekarang dia bahkan bisa menggunakan sword key dan kembali melihat jelas mata dari God of Verification. Han Sung-yeon kemudian dengan berani tuh menggunakan aura dari sword key untuk menyerang mata God of Verification. Serangan ini tentu saja nggak berguna
berguna karena serangan tersebut bahkan nggak bisa mendekati sang dewa. Han Sung-yeon memang sangat lemah di mata dewa sekarang, tapi setidaknya God of Verification itu nggak mau menyelesaikan Han Sung-yeon. Dia malah mengakui keberanian Han Sung-yeon dan berjanji akan mengingat eksistensi dari Han Sung-yeon. Beberapa saat kemudian, mata dari God of Verification tadi mulai menghilang. Dewa yang baru saja membuat Han Sung-yeon gak berdaya ini kemudian menampakkan sebuah cermin pada Han Sung-yeon. Di cermin tersebut terlihat pantulan dari Han Sung-yeon yang lebih lusuh. Han Sung-yeon kemudian mencoba mendekati cermin tersebut dan sebuah fenomena aneh terjadi. Han Sung-yeon itu ditelan oleh cermin yang baru saja dia lihat. Nah, cermin tadi ternyata membawa Han Sung-yeon ke ujian ketujuh yang sebenarnya dari lantai 11 yang dikenal dengan nama Verification of Mind. Saat masuk ke dalam cermin, Han Sung-yeon tuh kemudian dipindahkan ke trial kedua lantai 11, di mana Johan terlihat meratapi nasibnya yang kehilangan sebuah cermin. Sebelum sempat mencerna hal tersebut, Han Sung-yeon malah dipindahkan lagi ke tempat lain, yaitu di tengah sebuah kota. Han Sung-yeon itu melihat dirinya yang lain ada di sana, sedang menuju sebuah gang sempit. Kita sebut saja Han Sung-yeon yang dilihat Han Sung-yeon asli ini adalah Han Sung-yeon kedua. Nah, siapa sangka nih, Han Sung-yeon yang kedua ini itu gila parah. Dia tega menyerang semua orang hingga meratakan kota yang ada di depan Han Sung-yeon yang asli. Melihat fenomena ini, Han Sung-yeon asli itu jelas marah besar. Namun di momen dia lengah, Johan malah muncul lagi. Han Sung-yeon memang berhasil tuh ngeberesin Johan, tapi sekarang dia malah terkena sebuah skill kutukan. Skill kutukan yang diberikan Johan ternyata membuat semua skill penguatan mental Han Sung-yeon yang asli jadi nggak berguna. Nah, gawatnya lagi, dia tuh sekarang butuh banget skill penguatan mental karena setiap kali si Han Sung-yeon kedua membereskan nyawa orang lain, Han Sung-yeon yang asli itu bakal kena mental. Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon kedua ini kelihatan berpindah tempat, yaitu ke dimensi Murim. Di tempat ini, Han Sung-yeon kedua juga melakukan hal yang sama. Dia tuh ngeberesin semua orang yang menghalangi jalannya. Bagi sebagian orang, mungkin ini tuh cuma tontonan yang bisa buat trauma. Tapi bagi Han Sung-yeon, ini tuh adalah petaka. Setiap kali Han Sung-yeon kedua melakukan kegilaan, maka Han Sung-yeon yang asli juga akan merasakan hal yang sama. Sekarang, Han Sung-yeon kedua ini sudah menguasai pikiran Han Sung-yeon yang asli sebanyak 30%. Kegilaan demi kegilaan kemudian dilanjutkan oleh Han Sung-yeon kedua. Han Sung-yeon yang asli melihat hal tersebut tanpa skill penguatan mental mengalami hal terburuk di hidupnya. Kemudian sekarang gawatnya Han Sung-yeon kedua itu sudah menguasai 50% dari pikiran Han Sung-yeon yang asli. Han Sung-yeon yang asli sekarang itu bahkan mulai menikmati tiap kegilaan yang dia lihat. Apa yang akan terjadi pada Han Sung-yeon sekarang? Apa dia bakal jadi entitas sadis mirip dengan Han Sung-yeon yang kedua? Ya, penasaran? Kita tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.